Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin, mari kita sama-sama memulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di pagi yang sedang hujan turun ini Allah memberikan keberkahan ya. Karena hujan adalah berkah buat kita semua. Semoga tidak menjadi musibah ya, mengingat tadi malam sepertinya deras sekali ya hujannya. Baik, ini sudah berapa ini ya, 3 minggu ya, barangkali ya, karena diselingi apa kemarin ya Ustadz Salaf pergi ke Kalimantan ya. Baik, kita lanjutkan ya, babu ma yukrahu tasyaddud fil ibadah ya, sikap berlebihan. Jadi tidak disukai ya. Yukrahu tidak disukai, at-tasyaddud berlebih-lebihan ya fil ibadah, di dalam ibadah ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, dari Aisyah dia berkata, kanat indi imra'atun ya, bersama kami ya, bersama saya gitu ya, bukan kami, bersama saya seorang perempuan ya, min Bani Asadin ya, seorang wanita dari Bani Asad yang dia tidak diketahui namanya ya. Apakah Aisyah lupa atau mungkin banyak sekali ya, kayak kita misalnya sebagai tokoh itu kan banyak menerima kunjungan ya, kunjungan dari siapa saja ya, mampir, ngobrol dan sebagainya ya. Ini tidak disebutkan ya, fulanah begitu saja. Jadi di rumah atau di hujrah kamarnya Siti Aisyah ini sedang bertamu seorang perempuan dari Bani Asad ya. Kemudian fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk ya kepada kami ya, atau ke dalam kamar kami, ke dalam hujrah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Faqala, kemudian beliau bersabda, man hadhihi ya, siapa ini gitu ya, karena tamu ini tidak dikenal. Qultu fulana ya, aku berkata ya, seorang perempuan ya, fulanah. Nah, yang ingin dibicarakan di sini adalah siapa, apa kebiasaan dari wanita Bani Asad ini dalam beribadah ya. Kemudian Aisyah bercerita, la tanamu bil lail ya, dia ini tidak tidur kalau malam hari gitu ya. Jadi tidak tidur ini bukan begadang ya, bukan elek-elekan ini orang Jawa, tapi beribadah ya, sholat, zikir dan sebagainya. Fadzukira min sholatiha, maka diceritakanlah atau dijelaskan kepada Rasulullah min sholatiha, bagaimana sholatnya ya orang perempuan Bani Asad ini ya. Jadi perempuan Bani Asad ini ya, singkat cerita dia orang ahli ibadah, tapi ahli ibadahnya berlebihan sampai malam-malam itu dia tidak tidur gitu. Nah, ini zaman sekarang ada nggak ini ya, orang tidak tidur karena ibadah ya? Muka-muka ada ya, karena kan kita tidak tahu ibadahnya di rumah gitu ya. Nah, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, mah ya. Mah ini satu ungkapan ya,
yang menunjukkan suatu pelarangan, ya, atau apa gitu ya. Ini memang bahasa apa nih, body language ya, body language, tapi ada ungkapan kalau di kita kan misalnya kayak gitu ya. Kalau wala taqul lahuma uffin, ya. Kalau di Arab sana ngomong. Kalau di sini nggak ada anak ngomong sama orang tua gitu ya. Tapi bahasa kita ini misalnya, "Dek, tolong beliin ini," nah gitu ya. Nah ini kalimat-kalimat yang seperti itu, atau menunjukkan kesulitan itu kan, nah gitu ya. Itu nggak bisa di dalam bahasa tulis itu ya dijelaskan ya. Nah kalau mah itu ya satu ungkapan yang menunjukkan satu pelarangan atau nggak baik gitu ya. Mah alaikum ma tutiquna minal a'mal, ya, hendaklah kamu ya. Ini Rasulullah ini orangnya sopan ya, harusnya kan kepada dia atau kepada Aisyah ya itu alaiki ya, tapi karena menghormati Aisyah ya maka dipakai kalimat jamak ya. Seperti Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pertama kali, kemudian merasa kedinginan pulang ya, cerita kepada Siti Khadijah, kemudian bilangnya apa? Zammiluni ya, zammilu, karena panjang itu berarti ini menunjukkan jamak gitu ya artinya, tapi bukan kepada banyak orang, karena yang ada di ruangan itu adalah Siti Khadijah seorang. Artinya apa? Artinya kalimat yang dipakai oleh Rasulullah kepada Khadijah, kepada istri-istrinya itu suatu penghormatan ya. Kita juga sebetulnya kalau di jamaah perempuan gitu ya, ngaji, memberikan pengajian kan tidak assalamualaikumna ya. Padahal kalau untuk perempuan banyak kunna ya. Tapi kita memakai assalamualaikum. Kita masuk ke dalam rumah, penghuni rumahnya juga satu orang ya, assalamualaikum, bukan assalamualaika ya, nggak perlu diganti-ganti kalimat atau kata gantinya. Alaikum, hendaklah kalian ya. Ini juga kalau diterjemahkan letterless ya, ini kurang pas ya. Alaikum itu kan ada atas kalian, tapi ada ungkapan-ungkapan yang ada yang menyuruh, ada yang melarang gitu ya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin ya, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin ya. Kalimat alaikum ini banyak di dalam hadis ya. Di sini maknanya hendaklah kalian ya, matuti kuna minal a'mal ya, semampunya ya, apa-apa yang kalian mampu minal a'mali, dalam beramal, dalam beribadah ya. Jadi jangan dipaksakan ya, karena ibadah ini sebetulnya bukan untuk Allah ya. Ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri ya. Misalnya ya, ini sebagai contoh ya, paling gampang itu ada orang lama nggak ibadah ya, mungkin dia cari uang ya, kerja dan sebagainya, atau terjerumus di lembah dosa gitu ya. Suatu ketika dia sadar, dia merasa bahwa aduh, diri saya hampa ya, saya terlalu banyak mencari dunia, jiwa saya kering, nah gitu ya. Nah ini kenapa? Karena ibadah itu ya untuk manusia, bukan untuk Allah ya. Allah tidak butuh kita menyembah ya, tidak butuh kita itu apa istilah kayak manusia itu dipuja-puja ya. Allah Maha Perkasa ya, Allah Maha Agung ya. Tidak perlu, atau dengan tidak menyembahnya manusia menjadi tidak agung, itu nggak ada ya. Maka Allah Maha tahu ya kemampuan manusia seperti apa ya. Makanya Rasulullah salat tahajud berapa? 8 rakaat aja ya. Tapi yang mampu, yang bisa lebih silahkan ya. Umar bin Abdul Aziz 36. Nah gitu ya. Ada juga satu riwayat Imam Ahmad ya. Imam Ahmad berapa itu ya? 200 rakaat ya. Nah, tapi mereka ya tidak sepanjang malam ya, hanya sepertiga malam saja, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Jadi alaikum ma tutiquna minal a'mal ya, hendaklah kalian itu ya mengerjakan amal ibadah itu
ma tutiquna, apa-apa yang kalian mampu. Ya, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yamallu, Allah itu nggak bosen. Ya, jadi kita, kalau kita ya orang didatangi terus gitu, ini orang kok datang terus sih. Allah tuh nggak bosen dengan ibadah kita. Hatta tahmallu, sampai kamu sendiri yang bosen gitu. Ya, makanya ibadah yang baik itu yang sedikit tapi sering, ya. Khairul a'mali atwamuha wa in qalla, ya, lebih baik rutin setiap malam 2 rakaat daripada kita sholat 36 rakaat, besoknya sudah nggak pernah sholat lagi, ya. Atau kita punya kebiasaan bagus, ya, ada keropak berjalan setiap 5 waktu, ya, daripada nyumbang 1 juta selesai gitu, ya. Ya, jadi kita pernah membahas, ya, kekuatan dari sebuah rutinitas itu luar biasa, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana batu itu kalau netes kecil-kecil, ya, itu bisa melubangi batu, bisa memecah batu, ya, bisa membentuk batu, ya, padahal batu keras, ya. Air itu lemah gitu, ya. Tidak, sebetulnya kalau kita lihat kan tidak akan mampu, tapi dengan sedikit demi sedikit bisa. Nah, air yang banyak, ya, saember, drum gitu, ya, diguyurkan, ya nggak akan berhasil gitu, ya. Nah, maka lebih baik sedikit demi sedikit tapi sering. Makanya khairul a'mali, ya, sebaik-baik amal itu adalah atwamuha, yang dawam, yang rutin, yang kontinu, yang istimror, wa in qalla, meskipun sedikit. Makanya kemarin pernah kita bahas soal dosa besar, ya. Dosa besar itu sudah disebutkan oleh Rasulullah, ya. Tapi menurut Imam Ghazali ada yang tidak disebutkan, yaitu diantaranya, ya, ada 6 diantaranya dosa kecil tapi dikerjakannya sering, ya, hampir tiap hari, ya, sama dengan tadi, ya, akhirnya berubah menjadi dosa besar, ya. Jadi Allah itu tidak akan bosan lah, ya, menerima ibadah kita, sehingga yang bosan itu kita, sehingga kita harus menjaga stamina kita, ya, sedikit demi sedikit tapi sering, ya, istimror, continue, dan jangan berhenti-berhenti gitu, ya. Ya, ini kita lihat terjemahan, ya, keseluruhan. Bersamaku terdapat, kata Aisyah, ya, terdapat seorang perempuan dari Bani Asad, ya. Lalu Rasulullah SAW masuk menemuiku seraya berkata, siapa perempuan ini, ya, man hadhihi. Aku kemudian menjawab, dia adalah fulanah, ya, seorang perempuan ini, fulanah ini menunjukkan seseorang yang tidak diketahui namanya. Ya, di kita kan sudah jadi bahasa Indonesia juga, ya, fulanah, atau kalau dalam kamusnya kalau nggak salah Polan, ya, si Polan gitu, ya, untuk menunjukkan bahwa ada seseorang kita tidak tahu namanya, ya. Kalau di barat itu Mr. X gitulah. Dia tidak mau tidur pada malam hari, ya. Selanjutnya diberitahukan, ya, diceritakan, ya, perihal sholatnya yang begitu memberatkan dirinya sendiri, ya. Maka beliau bersabda, cegahlah dia. Ini maksudnya tadi mah tadi, ya, mah itu, ya, gitu kan, ya, ini dikasih penjelasannya, cegahlah dia, ya. Hendaklah kalian mengerjakan amal sesuai dengan kemampuan kalian, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan, ya. Maka jangan jadi orang itu bosenan dalam beribadah, ya, supaya nggak bosan apa? Jangan banyak-banyak gitu, ya. Kalau kita makan kan baiknya dikit-dikit makan, ya, atau makan sedikit gitu, ya, daripada sekali makan, nah itu biasanya perutnya sebah itu, ya. Baik, kita lanjutkan masih tentang ma yukrahut tasyaddud, ya, fil ibadah, apa-apa yang dibenci di dalam berlebih-lebihan dalam ibadah, ya. Ini dari yang berikutnya, dari An Abdillah ibnu Amr, ya, An Abdillah ibnu Amr radhiyallahu anhu, qala li an-nabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya, jadi Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr, alam ukhbar, ya, bukankah aku sudah diberitahu, ya, terjemahan letterlessnya gitu, alam ukhbar, ya, ini kalimat masif kemudian ada lam jadi disukunkan, ya, alam ukhbar, bukankah aku sudah diberitahu, itu maksudnya gini, aku dengar gitu kan, annaka, sesungguhnya engkau itu taqumul laila, engkau mendirikan sholat malam. Ini maksudnya sholat semalaman gitu kan, setiap malam sehari-harinya sholat sepanjang malam, watasumun nahar, dan kamu sholat puasa di siang hari, ya. Jadi dengar-dengar gitu ya bahasa sekarang, ya, dengar-dengar kamu itu kalau malam sholat terus, ya, dan kalau siang hari puasa terus, ya, gitu ya. Nah, kata Abdullah bin Amr, kultu, aku berkata, inni af'alu dzalik, iya benar, sesungguhnya aku af'alu, aku mengerjakan dzalika, yang demikian itu. Jadi ketika dikonfirmasi oleh Rasulullah, ya, Abdullah bin Amr ini mengiyakan, ya, benar ya Rasulullah, aku sesungguhnya aku mengerjakan yang demikian itu, yang engkau katakan itu, yaitu setiap malam sholat, ya, sepanjang malam, dan siang harinya selalu berpuasa. Qala, bersabda Rasulullah, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, idza fa'alta, jika engkau mengerjakan, ya, dzalika, yang demikian itu, ya, kata Rasulullah, ya, sesungguhnya kalau kamu mengerjakan seperti itu, kalau malam sepanjang malam sholat lail terus, tidak tidur, kemudian siangnya berpuasa, ya, tidak makan tidak minum, ya, hajamat ainuka, ya, hajamat ini rusak atau tidak berfungsi, ya, atau di sini apa ya, cekung, ya, maka matanya menjadi cekung, ya, cekung dalam kondisi tidak baik, ya. Ini dalam hadis riwayat yang lain memang Abdullah bin Amr ini kelihatan orangnya lemes, ya. Nah ini, ya, hajamat ainuka, mata kamu akan cekung, ya, wa nafihat nafsuka, dan akan lemas, akan lemah, ya, badan kamu, ya. Jadi kalau itu dilakukan, ya, sepanjang malam sholat terus, kemudian siangnya itu puasa terus, ya, maka mata kamu akan cekung, ya. Itu juga kalau dilihat nggak enak juga, Pak, ya. Kemudian nggak kelihatan seger gitu lah, ya. Kemudian lama-lama bisa dehidrasi, bisa rusak gitu, ya. Dan kemudian badan kamu lemah gitu, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah, ya, bukan kita mendemotivasi orang yang beribadah, bukan, yang mengatakan Rasulullah, ya. Wa inna li nafsika, sesungguhnya di dalam diri kamu hakon, ada hak, ya. Haknya kita apa? Ya, kalau badan kita itu sudah capek, istirahat, ya. Kalau mata kita sudah lelah, tidur gitu, ya. Wa ahlika haqqan, dan kepada keluargamu itu juga ada hak, ya. Misalnya seorang punya istri, ya, istrinya, ya, punya hak untuk dikeloni lah gampangnya gitu, ya, tidur dibersamai dengan suaminya, sementara suaminya ahli ibadah, ya, dari Isya terus dia sholat terus, ya, istrinya sudah nunggu-nunggu di tempat tidur, nggak balik-balik suaminya atau nggak datang-datang, ya. Ini haknya dilanggar oleh suami, ya. Wa ahlika, haqqan, dan keluargamu itu, bagi keluargamu mereka punya hak, ya. Fasum wa aftir, maka berpuasalah, tapi juga wa aftir, dan berbukalah, ya. Jadi kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang berbuka, ya. Makanya Rasulullah sudah memberikan contoh, ya, boleh puasa ayamul bid, ya, sebulan 3 kali saja, ya, tanggal
13, 14, 15 ya. Atau kalau mau lebih puasa Senin Kemis ya. Jadi sebulan 3 kali sebenarnya udah cukup ya. 3 kali itu kalau satu perbuatan kan dilipat gandakan 10 kali ya, min asyri amsaliha ya, 10 kali lipat. Jadi kalau kita itu puasa 3 hari maka sama dengan puasa 1 bulan 30 hari ya. Nah, berarti sudah 1 bulan penuh. Makanya kalau kita setiap bulan rutin berpuasa Ayyamul Bid itu sama dengan kita berpuasa 1 tahun ya enggak ya, ditambah puasa Ramadan 6 hari bulan Syawal. Wah udah itu ya, ya berlipat-lipat pahalanya. Tapi kalau itu berarti berapa itu kalau puasa Senin Kemis ya, seminggu 2 kali kali 4 8 kali gitu ya. Kalau tadi sebulan 3 kali, kalau ini 8 kali ya. Ada yang bisa membantu nggak itu ya dibangunkan itu. Kemudian kalau mau masih lebih lagi puasa Daud. Nah itu sudah paling pol lah itu ya, puasa Daud itu paling pol gitu. Itu puasa besok buka, puasa besok buka dan seterusnya. Nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah, fasum wa aftir ya, maka berpuasalah dan berbukalah. Wakum wanam ya, kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidur ya. Jadi kalau malam ya tadi ya kita tidur paling nggak sampai jam 3 lah ya. Kalau sekarang jam berapa? Sekarang mundur-mundur ya, ya saatnya mundur-mundur ini kira-kira 3:30 ya. Jadi jam 3:30 bangun ya, masih bisa tuh sholat kita 11 rakaat misalnya gitu ya. Atau kalau mau ada baca Quran atau mengamalkan zikir tertentu itu jam 3 lah kira-kira ya. Kita tidurnya sudah cukup ya, makanya jangan tidur malam-malam Pak ya. Rasulullah itu habis isya tidur ya, enggak nonton bola malam-malam. Sekarang udah jarang ya. Jadi sekali lagi ini hal-hal yang bukannya Rasulullah tidak mendukung beribadah, tapi ibadahnya jangan berlebihan ya. Mari kita lihat terjemahan ya lengkapnya. Nah ini, bukankah telah diberitakan kepadaku ya bahwa Abdullah bin Amr ini selalu bangun malam dan puasa pada siang hari. Maka aku katakan, kata Abdullah bin Amr, aku memang senantiasa melakukan hal tersebut ya, af'ala dzalik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya jika kamu ya, melakukan hal itu, niscaya mata kamu akan cekung ya, dan dirimu akan lemah ya, ini nggak baik ya bagi kesehatan. Sesungguhnya diri kamu mempunyai hak ya, dan keluargamu pun mempunyai hak ya. Karena itu berpuasa dan juga berbuka, bangunlah dan juga tidurlah ya. Istri kita punya hak ya. Kemudian besok kalau Anda ada bekerja pada seseorang ya, jadi karyawan ya, itu juga tidak bisa bekerja optimal ya, padahal itu wajib ya. Wajibnya dikalahkan sama sunnah gitu. Baik, mari kita lanjutkan. Nah ini ya, Babul istikharati fil umuri min ghairil faridati nadban ya. Ini terjemahan singkatnya, istikharah dalam beberapa urusan ya. Sebenarnya di sini babul istikharati ya, bab untuk meminta pertimbangan pilihan ya. Istikharah fil umuri di dalam setiap urusan ya, min ghairil faridah ya, di luar sesuatu yang wajib ya. Jadi ya nadban yang wajib atau yang sunnah ya. Jadi pilihan itu Pak ya, itu hanya yang baik-baik saja ya, baik itu wajib maupun sunnah ya. Kalau yang makruh apalagi yang haram bukan pilihan itu ya. Kata-kata ikhtiar ya, ikhtiar itu dari kata-kata khair ya. Jadi aku ikhtiar nih, mau nggak punya uang ya, mau ikhtiar apa, mau ikut judi online misalnya gitu ya. Mau ikut apa tuh namanya tuh yang di internet sekarang itu ya,
robot apa itu ya, investasi gitulah ya. Nah, itu bukan ikhtiar itu ya. Ada seorang perempuan ditinggal mati suaminya ya, masih muda, kemudian ikhtiar jadi pelacur. Nah, itu tidak disebut ikhtiar ya. Ikhtiar itu dari kata-kata khair, dan khair itu artinya baik ya. Jadi di sini ya, kalau dibacakan babnya secara utuh ya, istikharah untuk hal-hal ya yang apa namanya, yang sudah baik dan sunnah gitu ya. Baik, kita bacakan ya, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qol ya, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah mengajarkan kepada kami ya, untuk selalu istikharah ya, untuk selalu memohon pertolongan Allah ya. Dimulai dengan sholat dulu ya. Fil umuri kulliha, pada setiap urusan ya. Apalagi urusan yang besar ya, misalnya biasanya ya, istikharah ini dikaitkan dengan mau nikah ya, mau nikah atau mau nikah lagi ya, sama saja ya. Itu kan satu ibadah yang paling panjang ya, seumur hidup ya. Seorang mau menikah ya, kebetulan pilihannya dua, yang ini apa yang ini ya gitu ya, maka dia sholat istikharah ya. Nah, sholat istikharah ini Bapak Ibu sekalian, nggak langsung kemudian dapat ini ya, tidur mimpi ada gambaran gitu ya, oh kamu milihnya ini, ada orang tua datang ya, kamu cocoknya sama ini ya. Bukan seperti itu ya, tidak harus seperti itu, maaf, tidak harus seperti itu ya. Dan istikharah ini dilakukan apa namanya ya, beberapa kali, jangan berhenti. Oh, saya sudah istikharah ini gitu ya, nggak dapat ilham ya, terus menerus ya. Paling enggak seminggu ya, ketika ada urusan ya, saya membiasakan ya, setiap ada urusan ya, urusan kecil juga yang kita tidak mampu untuk memilih ya, ya misalnya pindah kerja ya, pindah kerja ini gajinya lebih gede misalnya, tapi apakah perusahaan ini bagus atau tidak, kita kan nggak ngerti gitu ya. Saya sholat istikharah ya, sehari nggak ada gambaran apa-apa ya, 2 hari 3 hari. Jadi ketika kita sedang melaksanakan sholat istikharah ya, sedang melakukan istikharah dan menunggu sampai kita mengambil keputusan, itu nanti Allah akan menempatkan kepada hati kita kecenderungan untuk maju atau kecenderungan untuk mundur. Nah, tanda-tanda itu yang harus dibaca ya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, saya sholat hari pertama nggak ada tanda apa, hari kedua, hari ketiga ya, hari keempat atau apa gitu ya, ketemu ditelepon ibu saya tidak secara sengaja ya, kemudian saya bilang ya, ibu saya ini orang yang konvensional ya, pegawai negeri ya, bertahun-tahun mengabdi ya. Biasanya kalau kita mau pindah kerja itu, walaupun kerjanya di swasta ya, itu selalu wis enak neng ngono, arep neng dineh gitu ya. Sudahlah di situ saja, mau kemana lagi, dia kan pola pikirnya kalau orang pegawai negeri kan nggak pindah-pindah gitu ya. Tapi ketika itu beliau mengatakan, kamu tahu apa yang terbaik buat kamu gitu kan. Nah, ini meskipun tidak menyuruh pindah ya, tapi sebagai tanda ini ya, Allah memberikan tanda bahwa ibu merestui saya pindah ya. Karena kalau tidak merestui, wes lah dilarang ya, wes arep ning dineh gitu, mau di mana kemana lagi sih gitu, yang kamu cari apa gitu. Biasanya seperti itulah. Ini kok seperti memberikan pilihan, berarti boleh ya, makanya saya berangkat gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi enggak satu hari sholat terus ada gambaran juga langsung dalam mimpi apa-apa gitu ya. Bisa jadi kita melihat kok nggak struck nih dengan orang ini, atau nggak apa namanya, kok tidak ada aja pikiran misalnya gitu ya. Terus hari kedua ada saja yang mungkin menahan kita misalnya ya, kalau ini nggak jadi ya. Kalau ini jadi misalnya tadi ya,
di kantor yang lama ada aja masalah yang membuat kita kesel gitu ya. Itu kalau saya bilang ada push, ada pull ya. Ada faktor-faktor yang mendorong, ada faktor-faktor yang menarik ya. Kalau kita mau pindah ke tempat lain atau misalnya di antara dua pilihan itu ya, yang akan kita tuju itu ada faktor pull ya, menarik ya. Jadi ada kecenderungan kita kok seneng sama yang di sini. Tapi ada faktor juga push, di dalam itu didorong supaya ke sana gitu. Ya, seperti tadi ya, kita mau pindah kerja ya, ada aja masalah di perusahaan yang lama ini ya, gitu kan. Terus ada lagi informasi perusahaan ini dapat award apa gitu ya, ada apa namanya, yang menunjukkan perusahaan ini bagus dan sebagainya ya. Jadi Rasulullah ini menyuruh atau mengajari para sahabat untuk selalu melakukan ya salat istikharah atau beristikharah ya dalam setiap urusan. Kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an ya, sama saja ketika beliau mengajarkan surat-surat di dalam Al-Qur'an ya. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahdukum, jika kalian hamma ini bercita-cita ya, berkehendak atau mempunyai maksud tertentu, di sini apa ini diterjemahkan? Berkeinginan keras terhadap suatu hal nah gitu ya. Tadi ya, mau nikah lah, mau kerja atau mau pindah kerja atau mau ya bahkan memilih sesuatu yang remeh-temeh, silahkan gitu kan, asal itu dua-duanya baik. Jika kalian mempunyai kehendak yang kuat ya, bil amri terhadap suatu urusan, punya cita-cita lah ya, gampangnya seperti itu, fal yarka, maka rukuklah rakaataini ya. Maksudnya ini adalah salat 2 rakaat ya, salat hajat ya, salat istikharah min ghairi faridah ya, kemudian yang di luar salat fardu ya. Jadi ini jangan nunut pada salat fardu, salat sendiri ya. Bagusnya malam hari ya, ketika kita salat tahajud, kita alokasikan ya satu salat 2 rakaat untuk salat hajat atau salat istikharah ya, terserah yang mana ya. Summa yakul ya, kemudian membaca, nah ini ya bacaan doanya seperti ini. Allahumma ini astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim ya. Terjemahannya seperti ini kira-kira, ya Allah, sesungguhnya aku ini ya astakhiruka ya, memohon pilihan engkau ya, bi ilmika, jadi minta dipilihkan oleh Allah, bi ilmika, dengan ilmumu ya Allah ya, wa astaqdiruka, dan aku meminta takdirmu ya Allah ya, bi qudratika, dengan kekuasaanmu, wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu min fadlikal azim, dari karuniamu yang aku, fa innaka, karena sesungguhnya engkau takdir ya, engkau maha menentukan, wala aqdir, dan aku tidak bisa menentukan ya. Ya biasanya kalau kita bingung ya Pak ya, tapi kalau sudah mantep apa itu mantep, apa itu 5M itu ada mantep mangan meru mortua 5M, madep mantep mangan melu morotuo. Jadi kita sudah yakin ya enggak ya, ini kan berarti kita sudah bisa memilih ya. Di sini Allah yang maha menentukan, wala aqdiru, aku itu enggak bisa menentukan ya, wa ta'lamu, dan engkau maha mengetahui, wala a'lamu, aku tuh enggak tahu di belakang pilihan saya ini bagus atau tidak ya. Saya mau masuk perusahaan ini, bagus enggak perusahaan ini bagi keluarga saya, bagi saya. Wa anta alamul ghuyub, dan engkau adalah ya maha mengetahui hal-hal yang gaib ya. Kadang-kadang kita melihat gajinya lebih tinggi di sana, di sana ada teman kita dan sebagainya, tapi hal-hal yang gaib nggak tahu. Misalnya perusahaan itu ya boleh melakukan korupsi ya, pergaulan bebas, laki perempuan dan sebagainya, ini ternyata ya disingkapkan nanti oleh Allah, karena Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu ya,
Andaikan engkau tahu anna hadzal amra khairun li. Jadi jangan dipotong ini ya. In kunta ta'lam, seandainya engkau tahu. Allah ini Maha tahu ya. Maksudnya seandainya engkau tahu bahwa perkaraku itu khairun li, baik buat aku, fi dini, di dalam agamaku, fi ma'ashi, di dalam kehidupanku, ya, wa akibati amri, dan ujung atau akibat dari uruskanku ini, ya. Jadi kita tidak tahu nantinya gimana kalau kita memilih yang itu, maka kita mohon pertolongan Allah, ya. Qala ajil amri, maka segerakanlah, ya, urusanku itu, ya, wajilihi, dan urusan itu cepatkanlah padaku, ya. Faqdurhu li, maka tentukanlah takdirku itu, takdir pekerjaan itu misalnya, atau takdir pilihan itu, ya, li, bagiku, ya. Jadikanlah pilihanku yang itu, ya. Misalnya kita mau pindah atau tidak jadi pindah, mau menikahin dia atau mau nikahin yang itu, gitu ya. Maka takdirkanlah yang itu, ya, kalau itu baik buatku, wa yassirhu li, maka dan mudahkanlah, ya, urusanku itu, pilihanku yang itu, li, bagiku. Summa barik li, ya, fihi, kemudian, ya, jadikanlah barokah bagiku fihi, di dalam urusan itu atau di dalam pilihan itu, ya. Jadi ini doa, kalau pilihanku, ya, si fulanah ini nilai yang terbaik, gitu kan, maka cepatkanlah, takdirkanlah, mudahkanlah, gitu ya. Dan kemudian berikanlah barokah kepada rumah tangga kami, begitu ya. Ini juga kepada anak-anak kita diajarkan seperti ini, ya, memilih pasangan hidup terutama, karena ini, ya, kalau kata orang-orang adalah ibadah terlama, ya. Haji 1 bulan, bahkan nggak sampai 1 bulan, ya, berapa hari aja, ya. Umrah juga beberapa jam saja, ya. Sholat berapa menit saja, puasa 1 bulan. Tapi kalau ibadah, ya, menikah ini paling lama, ya, karena bertahun-tahun sampai kita meninggal atau sampai bercerai, ya. Maka berikanlah keberkahan di dalamnya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun, apabila engkau tahu bahwa masalahku ini, urusanku ini syarr, ya, buruk, ya, li, bagiku, fi dini, di dalam agamaku, wa ma'ashi, di dalam kehidupanku, wa akibati amri, dan dari ujung uruskanku itu, au qala fi ajil amri, ya, wajilihi, ini sepertinya tambahan, ya. Sebetulnya bukan ajil, ya, tapi ditangguhkan, ya. Nah, ini, ya, fasrifhu anni, ya, maka jauhkanlah dia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkanlah aku dari dia, ya. Jadi ketika kita mohon dengan doa ini, maka nanti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketemu, kok ngelihat keluarganya ada yang nggak baik, ya, gitu kan, ada kakaknya yang mabuk-mabukan misalnya, gitu ya, atau dia waktu sholat, ya, disuruh sholat nggak mau, gitu kan, ada hal-hal yang baik disuruh atau diminta dengan baik dia nggak mau. Nah, ini ada kelihatan seperti ini, ya. Jadi nggak langsung brek, gitu ya, tiba-tiba ada keputusan yang seperti ini, ya. Jadi Allah memberikan tanda-tanda itu sedikit demi sedikit, ya. Jadi jauhkan dia dariku dan jauhkan dia dariku, ya. Jadi kita menjauh atau dia yang menjauh, gitu ya. Waqturli al khaira, berikanlah takdir, ya, yang baik bagiku, haitsukana, dimanapun berada. Summa arudini, kemudian berikanlah ridho kepadaku, ya. Sampai sini nih doanya, berhenti, ya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, wa yusammi hajatahu, maka setelah selesai doa ini sebutkanlah hajatnya. Ya Allah, aku ingin menikah dengan si ini dan si ini.
bukan apa, mempunyai pilihan si ini dan si ini. Ya Allah, aku punya pilihan ingin meninggalkan perusahaan ini atau tetap di sini. Nah, itu disebutkan di sini ya hajatnya. Ya. Nah, ini terjemahannya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk yang baik dengan pengetahuan-Mu. Aku minta agar diberi kekuatan dengan kekuatan-Mu. Aku meminta kemurahan-Mu yang luas. Ya, fadlikal azim tadi ya. Karunia yang luas begitu ya. Karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak mempunyai kuasa ya. Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau yang maha mengetahui yang gaib-gaib ya, Al-Alamul Ghuyub. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, buat agamaku, buat kehidupanku dan hari depanku ya, akhir dari urusanku ini ya, masa depanku, maka berikanlah iya padaku ya. Iya ini tergantung permintaan kita apa ya, belum tentu manusia bisa perusahaan, bisa pilihan ya, dan sebagainya. Dan mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkatilah dia kepadaku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk ya, tidak baik bagiku, buat agamaku juga, buat kehidupanku dan hari depanku. Nah, ini penting ya, menyebutkan bahwa ya fi dini, fi ma'ashi ya, fi akhir amri, itu penting ya, karena kadang-kadang kita ini baik bagi dunia kita saja ya. Misalnya tadi pindah ke sana gajinya lebih gede ya, tempatnya lebih dekat, ada bonus di sana ya, itu bagi dunianya. Tapi bagi agama kita itu baik nggak? Ya, lingkungannya itu masih mendukung kita ya. Kalau selama ini kita rajin ibadah, di sana bisa nggak ibadah? Jangan-jangan kerja 24 jam ya, seperti kuda gitu ya, sampai rumah udah capek ya, udah ketiduran ya, mungkin sholat isya nggak sempet ya, sholat jamaah nggak sempet. Nah ini ya, ini juga harus semuanya ya, fi dini, fi ma'ashi ya, fi akhiri amri. Dan berikanlah kepadaku kebaikan dimanapun adanya. Nah ini kan di sini terjemahnya nggak ada ya, itu mungkin tadi ketambahan aja ya. Setelah itu jadikanlah aku orang yang ridho dengan pemberianmu, dan ridhokanlah aku ya, sampai sini. Kemudian berkata Rasulullah, dan hendaklah dia menyebut keperluannya ya. Jadi sampai sini Rasulullah mengajari ya cara melakukan sholat memilih satu pilihan, yaitu dengan sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan membaca doa ini, dan kemudian disebutkan apa permintaan kita atau apa pilihan kita ya. Dan ini dibiasakan oleh kita, dibiasakan oleh keluarga kita ya, terutama kalau kita lihat ya, anak-anak kita ya, terutama anak saya lah ya, sudah mulai masuk ke sesuatu yang harus memilih secara mandiri ya. Artinya pilihan itu akan berkonsekuensi kepada hidupnya dia sendiri ya. Kalau masih anak-anak kan semua tergantung orang tuanya ya. Tapi kalau dia sudah lulus kuliah, mau kerja ya, nanti yang akan menanggung dia sendiri. Kalau dia mau nikah ya, pernikahannya baik atau tidak itu tergantung dari dia sendiri. Maka ya sejak sekarang kita biasakan apapun ya, setiap urusan ya, fil umuri kulliha, di setiap urusan ya, itu dibiasakan untuk sholat istikharah ya. Masih ada ya, pas ya, berapa, 50 berapa Pak di sini Pak? 50 ya. Ini tumben nih pas nih. Biasanya kalau di sini 50 juga ya. Baik, kita lanjutkan satu hadis ya supaya lebih dikit ya. Nah ini babul jenazah yang kemarin saya bilang ya, ini urutannya agak berbeda ya. Jadi kitab jenazah bab yang tadi itu bukan masuk kitab jenazah mestinya, tapi masuk di sini. Nah makanya di sini saya bikin di terakhir ya, kitab jenazah ya, kitabul janaiz ya, bab tentang jenazah ya. Babul bukai indal marid ya, bab tentang buka ya, buka atau baka itu menangis ya di sisi orang yang sakit ya. Ada orang yang sudah sakaratul maut, sakit, kemudian keluarganya pada nangis ya, boleh nggak ya?
An Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala ishtaka Sa'ad bin Ubadah, ya. Ishtaka itu mengeluh, ya. Mengeluh Sa'ad bin Ubadah syakwa, ya, dengan keluhan. Ini maksudnya sakit gitu ya. Jadi orang dikatakan sakit karena biasanya dia mengeluh. Aduh sakit banget kepalaku, aduh perut sakit, gitu kan, aduh dada sakit dan sebagainya ya. Maka istilah marid di sini digunakan dengan kata-kata syakwa juga, ya. Ya artinya dia sakit, ya. Kenapa digunakan kata-kata syakwa atau mengeluh? Ya karena orang sakit biasanya mengeluh. Jadi adalah siapa tadi? Abdullah bin Umar itu mengatakan bahwa Sa'ad bin Ubadah ini sahabat senior, ya, sahabat yang dekat juga dengan Rasulullah, dia sedang sakit, ya. Fa'atahun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdurrahman, ya. Rasulullah mendatangi atau menengok, ya, Sa'ad bin Abdullah ini bin Ubadah ini bersama dengan Abdurrahman bin Auf, ya, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdurrahman wa Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi dengan sahabat-sahabat besar yang lainnya Rasulullah menengok atau menjenguk sahabat yang sedang sakit bernama Sa'ad bin Ubadah, ya, radhiyallahu anhu. Falamma dakhala alaihi, ketika Rasulullah masuk ke dalam kamarnya atau menemui Sa'ad bin Ubadah ini, fawajadahu fi ghasyati ahlihi, maka Rasulullah mendapati, fawajadahu mendapatinya fi ghasyati ahlihi, sedang kerumuni, ya, sedang dikelilingi ahlihi oleh keluarganya. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah bersabda. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah? Qad qadha, ya. Di sini seperti berbeda ya. Qad qudhiya, ya, qad qadha, yang benar qad qadha benarnya. Apakah qadha? Apakah sudah meninggal gitu ya? Karena dikelilingi oleh ahlinya atau oleh keluarganya pada nangis gitu ya. Rasulullah bersabda, apakah saat sudah meninggal gitu ya? Gampangnya gitu. Qalu la, ya Rasulullah. Orang-orang itu berkata, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah, ya, masuk ke kerumunan itu kan, ya. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah juga menangis melihat kondisi Sa'ad bin Ubadah yang sudah sakaratul maut itu, ya. Falamma ra'al qaumu bukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika orang-orang itu melihat Rasulullah nangis, baku, mereka juga ikut nangis gitu ya. Karena nangis ini kayak ketawa juga ya Pak ya. Kalau ada orang ketawa, kita di sekelilingnya kan ikut ketawa juga gitu ya. Nah kalau ada sesuatu yang sedih, nangis juga nular ya. Jadi nangis dan ketawa ini nular. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, ala tasma'una, bukankah kalian sudah mendengar, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yu'adzibu, Allah itu tidak akan mengazab, ya, tidak akan menyiksa bidam'il aini, ya, dengan air mata, ya. Dam ini air mata, al aini juga air mata, ya, ini digabung, ya. Jadi Allah itu tidak akan menyiksa seseorang karena air mata. Jadi boleh nangis ya Pak ya. Kalau ada saudara kita yang meninggal atau sakit keras ya, wala bihusnil qalbi, dan dengan kesedihan hati ya. Kita sedih ada saudara kita yang sekarat ya, Allah belum mencabut umurnya atau yang sudah meninggal ya, kita sedih, itu tidak akan disiksa. Walakin akan tetapi yu'adzibu
bihadza, ya. Akan tetapi Allah akan mengazab bihadza, ya, kemudian wa asara ila lisanihi, karena lisannya, ya, karena perkataannya gitu. Allah itu akan mengazab karena perkataannya, ya, au yarham, Allah atau akan merahmati, ya. Jadi tapi Allah akan, terjemahnya gini, tapi Allah akan mengazab atau memberikan rahmat karena lisan itu, ya. Jadi ketika saudara kita sakit, meninggal gitu kan, kita mendapatkan musibah, tergantung kalimat yang diucapkan, ya. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah aku ikhlas atas keputusan, nah ini akan jadi rahmat, ya. Tapi kalau apa tuh Pak, gerung-gerung gitu ya, nangis gerung-gerung, ya Allah ini aku baru kawin 1 minggu sudah engkau angkat istri ke suamiku misalnya, ya. Jadi apa itu, ya, dalam bahasa Arab namanya niyahah, ya, niyahah itu apa namanya, meratap-ratap ketika ditinggal mati seseorang, ya. Wa innal mayyita yu'adzibu bibukai ahlihi, gitu kan, alaihi. Jadi orang itu akan diazab, ya. Ini jadi nyangkut juga ini Pak, kadang-kadang kalau kita itu ngelihat ada seseorang yang keseripahan, ya, keseripahan apa ya, ada saudaranya yang meninggal, orang tuanya lah, istrinya, anaknya, suaminya gitu ya, kemudian dia mau menunjukkan kesedihan yang sangat, kita harus menenangkan, ya. Nah kasihan nanti Bapak nggak tenang gitu ya, gitu ya. Sebetulnya ini hadisnya ini, ya, karena kalau dia gerung-gerung, ya, niyahah tadi, ya, apalagi kalau di Arab sana ada yang sampai menyobek-nyobek bajunya, kemudian sampai menghambur-hamburkan tanah ke badannya gitu kan, untuk menunjukkan kesedihannya itu, ya, maka itu mayitnya akan diazab. Kenapa? Ya dia tidak pernah mengajari saudaranya untuk, atau anaknya, ya, atau orang tuanya juga, ya, untuk menahan diri, ya, ketika ada yang meninggal. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, ya, dan adalah Umar itu yatribu fihi bil asoh, ya. Jadi kalau ada kejadian seperti ini Umar ketika jadi khalifah nih, ya, Umar ini kan orangnya keras banget, ya. Kalau dia lihat ada yang niyahah, ya, meratap-ratap ketika ada yang kematian, ya, yatribu, dia memukul fihi kepada orang itu bil asok, dengan tongkatnya. Umar itu kan jalan pakai tongkat, ya, kalau ada nggak bener langsung dipukul. Wayarmi bil hijarah, dan ambil batu kerikil dilempar ke orang itu, ya. Wa yahsi biturab, ya, atau ambil debu, ya, ambil turab, tanah, ya, dilemparkan, ya. Ya, ada yang terjemahkan mulutnya disumpel sama tanah ini kan. Umar ini luar biasa, ya, apa namanya, law enforcement, ya, penegakan hukumnya ini keras, ya. Ya, kita lihat, ya, apakah dia sudah meninggal? Mereka menjawab belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menangis. Setelah orang-orang melihat beliau menangis, maka mereka pun ikut menangis, ya. Kemudian beliau bersabda, tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak memberikan siksaan karena air mata dan tidak pula karena kesedihan hati, tapi dia menjatuhkan siksa atau mengasihi, ya, ya tadi, ya, apakah yu'adzibu atau yarham, ya, pada saat beliau dengan ini, ya, dia menunjukkan, Rasulullah menunjukkan lidahnya. Dan sesungguhnya mayat itu disiksa karena ratapan tangis keluarganya atas kepergiannya, ya, niyahah tadi. Dan Umar memukulkan tongkat pada saat menangis itu, atau melemparkan batu-batuan dan menghamburkan, ya, debu tanah gitu, ya. Ya, ini menunjukkan dilarang, ya, niyahah seberapapun sedihnya, ya. Saya punya anak buah pada waktu itu, ya, perempuan yang paling tua, adiknya masih kecil, ibunya juga masih muda, bapaknya meninggal secara mendadak, ya. Itu di kuburan itu meratap-ratap sambil apa, meluk-meluk kuburan, ya. Langsung saya ambil. Ini apa, selain dilarang, itu jenazahnya atau si mayit juga akan diazab, ya, karena keluarganya tidak diajari. Makanya ngomong nanti, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya meninggal, ya, sedih sewajarnya saja, ya, tapi jangan sampai meratap-ratap.
Baik, sudah jam 6, kita selesaikan kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat nih. Nah, sekarang udah bisa ya. Kenapa itu ya? Padahal nggak saya apa-apain loh.